Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Febrianti Mani. Saya dari kelompok 14. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengakses e-journal Cambridge Core melalui e-journal Undip. Sebelum itu, kenapa sih harus ada tutorial dalam mengakses e-journal? Menurut kelompok kami, hal ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam melakukan pencarian informasi. Nah, sekarang kita akan mengakses e-journal Undip ini melalui SSO. Yang pertama, kita membuka web SSO Undip terlebih dahulu melalui https://sso.undip.co.ac.id seperti yang tertera di layar ini. Setelah itu, kita akan login dengan akun yang sudah ada seperti ini. Setelah memasuki SSO Undip, kita langsung scroll ke bawah dan terlihat di sini bahwa Undip ini sudah berlangganan dengan jurnal yang berbayar yang tertera di layar ini. Dan karena saya ingin menjelaskan tutorial mengakses jurnal Cambridge Core, maka kita klik bagian ini. Oh iya teman-teman, sebelum melakukan pencarian, kita harus menentukan terlebih dahulu nih kata kunci apa yang ingin dicari sesuai kebutuhan informasi. Selain itu, kita perlu memunculkan istilah khusus yang terikat dengan informasi yang kita butuhkan. Kali ini kelompok kami ingin mencari informasi mengenai knowledge management. Istilah ini dapat kita cari sinonimnya sebagai kata kunci yang bisa kita masukkan ke dalam search box. Manajemen sendiri memiliki sinonim administrasi dan tata kelola knowledge, administration, knowledge governance, dan managing knowledge karena ini masih berhubungan dengan knowledge management. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengembangkan kata kunci yang kita dapat, kita harus membuat terlebih dahulu tabel query seperti ini. Pada alternatif 1, kita mempunyai query knowledge management. Pada alternatif 2, kita mempunyai knowledge administration. Alternatif 3 yaitu knowledge governance. Dan yang terakhir yaitu yaitu alternatif 4 adalah managing knowledge. Seperti ini. Dengan adanya tabel query, kita dapat memiliki alternatif kata dalam melakukan pencarian informasi. Tahukah kalau setiap database jurnal memiliki desain pencarian informasi? Desain pencarian informasi ini terdiri dari autocomplete, base first, federated search, faceted, navigation, pagination, actionable result, basic search, advanced search, dan browse. Dan dari ke-9 desain tersebut, Cambridge Core tidak menyediakan desain pencarian federated search. Nah, jadi ada 8 desain pencarian yang bisa kamu gunakan nih teman-teman. Dari ke-8 desain tersebut, saya akan menjelaskan desain pencarian basic dan advanced search serta browse pada database jurnal Cambridge Core. Setelah menentukan kata kunci, sekarang kita akan melakukan pencarian pola pertama yang kita lakukan, yaitu adalah basic search. Kita akan melakukan pencarian dengan memasukkan keyword atau kata kunci ke dalam search box.
seperti ini. Dan kita akan memasukkan alternatif keywordnya, yaitu knowledge governance. Nah, terlihat di sini bahwa jurnal knowledge governance ini mempunyai 150.000 lebih jurnal. Nah, setelah itu kita akan melihat ini ada banyak sekali e-jurnal yang terlihat di sini dan artikel-artikel. Dan paling atas ini adalah base pencarian, kayak yang paling bagus dalam pencariannya. Selanjutnya kita akan melakukan pola pencarian advanced search. Pola pencarian advanced search yaitu pola pencarian yang menggunakan 2 atau lebih keyword, boolean operator, dan fitur lainnya. Cambridge menyediakan advanced search yang berada di reference search, yaitu di kiri layar. Seperti ini reference search yang saya blok. Dan fitur dari reference search ini ada banyak sekali, yaitu ada 11. Bisa kita lihat ada access, content type, author, publicator date, subject, text, journals, publisher, societies, series, collection. Ke-11 fitur reference search yang disediakan tersebut digunakan untuk membantu kita untuk menggunakan atau mempersempit hasil penelusuran. Jadi kita bisa memasukkan 2 atau lebih keyword menggunakan fitur teks, karena kami menggunakan keyword utama dari knowledge management. Jadi kita akan memasuki keywordnya di sini, yaitu knowledge management. Setelah kita melihat di sini, kita akan langsung ke bagian tahun penerbitan, yaitu dari 2015 sampai 2021. Dan di teksnya saya akan mencari library dan teks yang kedua, keywordnya adalah information. Nah, sudah seperti ini. Kita mengklik dan keluarlah jurnal yang kita cari ini, e-jurnal atau e-jurnalnya, yaitu ada 26 e-jurnal, 26 result for knowledge management atau knowledge governance. Nah, tidak hanya fitur itu, kita juga di dalam Cambridge Core ini menyediakan fitur browse pada subjek. Nih, di atas kiri yang di bawah tulisan Cambridge Core ada browse subject. Kita memasuki itu dan memilih, kita kan ini banyak sekali topik-topiknya, dan kita memilih utamanya yang kita butuhkan ialah manajemen. Nah, keluar dalam manajemen dan kelompok kami itu sudah memilih Journal of Management and Organization. Nah, setelah itu kami memasuki keyword utama kami, yaitu knowledge management. Nah, seperti ini. Dan keluar ada 598 dokumen yang relevan dalam pencarian ini. Dan di sini ada reference listing. Nah, menggunakan keyword utama yaitu knowledge management, menentukan tahun penerbitan dimulai dari 2015-2021.
Untuk hasilnya kita bisa melihat, dan misalkan kita ingin mendownload, kita bisa melalui PDF dan dapat mengekspor citasi dan mengirim ke Google. Nah, kita bisa mengklik PDF ini untuk melihat. Tadi kita memilih yang paling atas, tidak, yang kedua dari atas. Nah, tidak hanya itu, kita bisa nge-save di bookmark dan menulis judulnya yaitu Knowledge Management. Tidak hanya itu, kita bisa mencari lagi apakah dan menyeleksi apa bahan yang kita cari itu apa saja. Di sini sudah tertera semuanya. Jadi ada banyak sekali, bisa dilanjut ke pack selanjutnya, ke halaman-halaman selanjutnya. Dan berdasarkan keseluruhan kegiatan penelusuran informasi pada database jurnal Cambridge Core, dapat disimpulkan bahwa database ini tidak menyediakan banyak informasi dalam bidang kajian perpustakaan dan informasi. Oleh sebab itu, database dianggap tidak dapat mendukung pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa dalam bidang perpustakaan dan informasi. Oke semuanya, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mengelola informasi. Thank you.